Heyo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di serial YouTube Nyebat Santuy yang kami adakan pada bulan Ramadan ini. Pada episode yang ketiga ini, kita akan membahas tentang memang harus ya bicara tuh pakai bahasa Indonesia. Kan kita punya banyak bahasa daerah, ngapain juga menggunakan bahasa Indonesia? Seringkali kita pahami bersama bahwasanya ketika kita pergi ke suatu daerah tertentu, pastinya ada dialek yang berbeda-beda dari pengguna bahasa tersebut, terutama dalam bahasa daerahnya. Sebagai contoh kecil, saya sebagai perantau dari luar Sumbar yang mampu menggunakan bahasa Minang dalam percakapan sehari-hari. Pastinya, jika saya bertemu dengan orang-orang yang sebaya dan saling mengerti bahasa Minang, kami akan lebih nyaman berbicara menggunakan bahasa Minang. Namun, bagaimana jika andai kata saya tidak mampu menggunakan bahasa Minang? Saya yang seorang perantau pastinya akan tidak memahami apa yang dibicarakan oleh orang-orang di sekitar saya pada saat ini. Bisa jadi mereka sedang membicarakan saya. Saya tak akan pernah tahu. Karena itulah kelebihan orang-orang yang menggunakan bahasa daerah tertentu. Mereka bisa berbicara dengan suara yang lantang tanpa diketahui maknanya dari orang yang tidak memahami bahasa daerah tersebut. Lantas, apa yang menyebabkan masing-masing daerah memiliki bahasa yang berbeda pula? Masing-masing daerah memiliki bahasa yang berbeda karena masing-masing mereka mempunyai budaya, sejarah, dan juga tata letak wilayahnya masing-masing. Ibaratkan orang yang tinggal di daerah pegunungan dengan yang di kawasan pemukiman warga. Pastinya masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, serta bersuara yang lebih keras dibandingkan dengan orang yang tinggal di pemukiman warga yang rumahnya saling berdekatan. Otomatis orang yang tinggal di pemukiman warga menggunakan bahasa yang lebar dan bersuara kecil karena lokasinya yang saling berdekatan. Jadi, apa salahnya jika kita menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari? Ya, tidak ada salahnya menggunakan bahasa tersebut, teman-teman sekalian. Hanya saja, kita harus pandai menempatkannya. Jika ada seseorang yang berasal dari daerah rantau dan tidak mampu menggunakan bahasa daerah tertentu, janganlah kita bingungkan mereka dengan bahasa daerah kita. Sebaiknya, kita ajarkanlah mereka agar mereka bisa merasa tergabung dalam suatu bahasa daerah kita. Muncullah suatu pertanyaan yang pastinya sulit untuk pengguna bahasa daerah yang tak memiliki kemampuan dalam berbahasa Indonesia. Apakah bahasa daerah tersebut bisa digunakan dalam instansi pemerintahan, pendidikan, ataupun instansi yang dimiliki oleh negara Indonesia? Jawabannya adalah tidak bisa digunakan. Kenapa alasannya? Alasan yang terutama sekali karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka, kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Memang, sebenarnya masih bisa saja menggunakan bahasa daerah, tetapi banyak sekali kerugian jika kita menggunakannya. Ada perbedaan antara yang disebut dengan bahasa sehari-hari dan bahasa formal. Kita tidak bisa berurusan di suatu tempat kenegaraan dengan orang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda hanya dengan menggunakan bahasa daerah kita. Maka dari itu, kita wajib mempelajari bahasa Indonesia agar kita bisa berkomunikasi dengan semua orang yang berasal dari daerah di Indonesia. Dan muncul lagi pertanyaan lain. Kenapa harus menggunakan bahasa Indonesia? Kan sejarahnya bahasa Indonesia dahulunya berasal dari bahasa Melayu. Jawabannya adalah karena kita tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Jadi, membahas soal sejarah, pada zaman dahulu di mana Indonesia masih menggunakan bahasa Melayu, berangkat dari seorang penulis yang menyebarkan tulisannya ke seluruh penjuru daerah yang bernama Raja Ali Haji yang berasal dari Kepulauan Riau. Akan tetapi, jika itu terus dilanjutkan hingga sekarang, pastinya akan menimbulkan kecemburuan sosial, terutama kecemburuan yang hebat dari pengguna mayoritas terbanyak bahasa, yakni bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Maka dari itu, para pemuda pada zaman 1928-an
mencari jalan terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lainnya. Perlunya ada paham yang menghargai perbedaan antar berbudaya. Maka dari itu, muncullah Sumpah Pemuda yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi pada tanggal 28 Oktober 1928. Diresmikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, apakah rakyatnya sudah menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya? Tentu saja belum. Masyarakat Indonesia masih dalam proses pengalihan berbahasa Indonesia. Setelah kurang lebih ada 8 perubahan dalam ejaan berbahasa Indonesia, barulah kita bisa menggunakan ejaan bahasa Indonesia seperti yang kita ucapkan kepada teman-teman cerita kita pada saat ini. Sejarah dalam penggunaan bahasa Indonesia sangat jauh sekali, yang dimulai dari tahun 1901. Apakah teman-teman sekalian masih ingat dengan penulisan Presiden kedua kita, Soeharto, atau Presiden pertama kita, Soekarno? OE pada zaman dahulu masih ditulis dengan OE, yang sekarang itu adalah U. Dan zaman dulu juga kita dengar kalimat dejajan, itu adalah DJ, yang sekarang itu J. Dan juga ada dulu sajang, yang sekarang itu J diganti dengan Y. Hingga perubahan-perubahan tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan manusia, makhluk sosial yang selalu dinamik, yang selalu bergerak. Sampai pada saat ini, menurut saya yang dapat kita nikmati keefektifan dan keefisienan dalam penggunaan bahasa Indonesia kita. Saat ini kita menggunakan ejaan yang disempurnakan. Jadi, bahasa daerah tetap sama pentingnya dengan bahasa Indonesia. Akan tetapi, kita juga harus pandai menempatkan dalam penggunaan bahasa-bahasa tersebut, di mana kita bisa menggunakan bahasa sehari-hari dan di mana kita bisa menggunakan bahasa formal. Begitupun dengan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Akhirnya sampailah kita pada penutup cerita nyebat santuy kita pada malam hari ini. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton serial ini. Mohon berikan pendapat ataupun pandangan lain dari teman-teman sekalian di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya.